Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Mana edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang sabar atau bersabar. Jangan terputus dari rahmat Allah. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita itu tidak bisa terlepas ya dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah, berbagai macam cobaan yang kesemuanya itu menghendaki sikap dari kita atau respon dari kita, baik itu berupa pikiran, emosi kita maupun tindakan atau perbuatan kita. Nah, dalam berpikir, merasakan, maupun bertindak itu tentunya membutuhkan energi. Terkadang energi kita itu terbatas. Masalah belum selesai atau urusannya belum kelar gitu ya. Tapi energinya sudah habis. Ketika energi habis, maka ketidakseimbangan antara problem yang harus ditangani, terus adanya target yang harus dicapai, tetapi energi yang digunakan untuk melakukan itu tidak ada. Nah, dalam posisi yang seperti inilah kemudian orang akan merasa menyerah atau merasa mutung, merasa eh, sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi atau putus asa yang kemudian disebut sebagai putus dari rahmat Allah. Nah, Allah sendiri sebenarnya tentang keterputusan ini sudah menyatakan ya di Al-Quran dalam beberapa kali ya di banyak ayat yang menyatakan bahwa la tai'asu mir rohillah. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, berbicara soal rahmat ini atau keterputusan dari rahmat Allah ini seperti ilustrasi atau penjelasan saya di depan tadi itu tidak hanya ngomong soal masalah yang berat, kemudian energinya habis untuk mengatasinya, tetapi tidak bisa terselesaikan masalahnya sehingga kemudian kita menjadi berputus asa. Sebenarnya keterputusasaan ini soal sikap ya, soal habit, soal cara kita atau pola kita dalam menyikapi kehidupan ini. Karena untuk beberapa orang tertentu, mungkin di antara kalian, di antara kita, itu ada orang-orang yang meskipun diberikan cobaan, diberikan persoalan yang sangat berat, itu dia tetap enjoy aja melakukan, tetap enjoy aja mengatasinya. Terlepas apakah berhasil atau tidak, itu mereka seolah-olah tidak berpikir tentang itu, tapi mereka berusaha aja melakukan gitu ya, dinikmati gitu ya. Nah, coba bandingkan dengan orang-orang yang sebaliknya. Kena masalah kecil aja, sedikit misalnya terlambat sekolah misalnya, atau jangankan terlambat ya, potensi terlambat aja misalnya, eh, belum berangkat sudah jam sekian nih, belum berangkat ngelihatin jam terus kemudian menggerutu marah-marah, barang-barang dibanting dan seterusnya. Nah, habit-habit semacam ini itu sebenarnya menunjukkan dalam tanda kutip ya, bakat-bakat terputus dari rahmat Allah. Ya, jangan diartikan bakat kemudian setiap orang itu terus kemudian ada yang berbakat mudah putus asa dan orang lain tidak. Enggak. Bukan seperti itu, ini bakat dalam tanda kutip ya. Artinya kalau sudah menunjukkan gejala itu sudah potensi untuk mudah sekali berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sekarang kita bisa melakukan self-evaluation atau self-reflection ya. Kita lihat kembali ke dalam diri kita, apakah kita punya kebiasaan yang seperti itu. Misalnya, taruhlah hal yang kecil ya, memakai sendal. Memakai sendal, kemudian sendal itu sudah ujung jari kaki kita sudah dimasukkan, kita tidak mau masuk, tidak mau masuk. Setelah kita berusaha dengan susah payah memasukkan, malah sendalnya terpelanting, malah terbalik. Jadi dari kita merasa kesulitan memasukkan kaki itu udah mulai kita itu marah-marah ya, kesel, jengkel.
terus kemudian begitu mau masuk berhasil terpelanting dan kemudian terbalik sandalnya. Wah, di dalam hati kita kemudian marah. Atau hal yang kecil, kita menyapu, gitu ya, menyapu sudah rapi gitu ya sampahnya, ada kertas, ada debu, ada ya berbagai kotoran ini sudah mau masuk ke serokan gitu. Kita mau sapu itu ke dalam serokan, tiba-tiba angin berembus, push, sampah-sampahnya kabur. Terus kita marah-marah, kita banting sapunya, kita banting seroknya sampai pecah. Nah, itu semua penyikapan problem sehari-hari, penyikapan kehidupan yang model seperti itu menunjukkan bakat ya dalam tanda kutip tadi ya, menunjukkan potensi kita mudah sekali putus asa. Nah, kalau ngomong soal efek psikologisnya dalam konteks patologi misalnya, itu mudah sekali mengalami stres. Bahkan kalau itu terakumulasi misalnya ya, sudah punya kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu, terus kemudian kena masalah besar, itu ketika menghadapi akan rentan sekali dan bisa mengalami depresi. Nah, maka dari itu untuk menghindari berbagai dampak psikologis yang tidak sehat seperti itu, ya kita harus mulai dari hal kecil itu, membiasakan untuk tidak terputus dari rahmat Allah. Jadi misalnya makan lauknya cuma tempe misalnya. Nah, kita bisa itu kalau misalnya berpikir, wah, alhamdulillah nih ada tempe, wah bisa dipakai lauk nih ya. Dan kemudian kita makan, rasa tempe itu jadi berbeda. Karena apa? Karena kita mengapresiasinya, dan ini sama dengan atau sebagai impact ya secara langsung dari janji Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Allah akan melipat gandakannya. Itu adalah wujud ya. Ketika kita, wah alhamdulillah nih ada tempe, bisa jadi lauk nih, dimakan, kemudian tempe jadi rasanya enak ya. Jadi dibiasakan hal kecil seperti itu. Terus kemudian misalnya kita naik sepeda gitu ya, terus kemudian topi kita terhembus angin jatuh, terus sambil ngambil topi, di hati kita enak ya, sejuk udaranya hari ini, anginnya bikin kita tidak gerah gitu ya, alhamdulillah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita itu terbiasa eh, tersambung dari rahmat Allah dalam hal yang sekecil-kecilnya. Ketika itu dibiasakan, maka dalam hal yang sebesar-besarnya pun kita akan punya cara penyikapan dengan pola yang sama, yaitu pola yang baik, pola yang positif, pola yang tidak mudah terputus dari rahmat Allah. Nah, coba kita evaluasi, berefleksi lagi apakah kita punya potensi yang seperti itu atau tidak. Nah, kalau punya potensi seperti itu, mulai dibiasakan dari hal yang kecil tadi. Untuk setiap yang kita miliki, setiap yang terjadi pada kita, itu langsung kita itu secara otomatis langsung tahu impact positifnya, dampak positifnya, atau sisi baiknya. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari, karena Allah mengatakan bahwa fa inna ma'al usri yusra, maka di balik kesulitan itu sekaligus satu paket ada kemudahan. Jadi di balik yang buruk itu satu paket ada kebaikan. Demikian dari saya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi tentu saja masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Nah, kita udah berapa hari, 4 hari lagi ya, mungkin kayaknya puasa. Maka mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan beramal solih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.